Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya muliakan, Pak Master dari PBNU yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai. Kita Fatihah dulu ya, khusus buat Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan beliau diterima segala kebaikannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kita dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, banyak kebaikan-kebaikan, jasa dan perjuangan yang telah diwariskan oleh guru bangsa Gus Dur kepada kita semua. Mulai dari berjuang menegakkan demokrasi sampai kepada menterjemahkan apa yang jadi tema pengajian kita kali ini, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam berjuang menegakkan demokrasi, beliau bersama teman-teman membangun Fordem, Forum Demokrasi, sebuah lembaga bukan hanya harus kita lihat dari ide yang diusungnya, tetapi juga situasi pada saat itu dibangun. Kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu sih nggak istimewa, karena saya nggak punya kesempatan untuk korupsi. Kalau sekarang orang teriak-teriak demokrasi, memang iklimnya sudah menunjang. Tapi pada saat beliau Al-Maghfurlah membangun forum demokrasi, suasana sangat otoriter. Punya keberanian moral, punya nyali. Konsep saja bagus, kalau nggak punya nyali kan percuma juga. Punya nyali. Ketika beliau jadi presiden, demokrasi terus dikembangkan. Beliaulah yang menghapus dui fungsi TNI. Beliau melakukan desakralisasi terhadap lembaga kepresidenan, bahkan terhadap istana negara. Presiden adalah sosok yang bisa dijangkau oleh rakyat mana saja. Istana negara bisa dimasuki oleh sosok yang mana saja, mulai berjas berdasi sampai sarungan teklekan, dari urusan tetek sampai urusan bengek. Kehebatan istana negara itu bukan karena dipagar tinggi biayanya 20 miliar, bukan. Tapi karena dia aspiratif, dia menampung, dia mau menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jasa beliau dalam mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin juga dahsyat. Mari, ini kan menjelang bulan Maulid. Buat kita, idola kita tidak lain baginda Rasul. Ya Bu ya? Apa? Baginda Rasul. Kenapa baginda Rasul kok dijadikan model oleh Allah tuh kenapa? Ada dua hal. Pertama, karena beliau manusia seperti kita nih, utuh manusia. Ini menyangkut predisposition. Kalau ayam disuruh nyontoh kucing, yang nyuruh nyontoh nggak punya pikiran, Bang. Predispositionnya nggak sama. Ayam kok suruh nyontoh kucing.
Ayam ya nyontohnya ayam, manusia nyontohnya manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, sulit dong. Gimana nyontohnya malaikat? Minum enggak, makan enggak, sama duit enggak open, sama perempuan budak. Susah kan nyontohnya. Malaikat itu makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk, kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal. Rasulullah manusia utuh seperti kita. Kalau manusia diminta mencontoh manusia, itu perintah masuk akal. Cuma walaupun manusia, beliau itu basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Di situ letak uswahnya. Contoh, kita ini manusia, kita tidur. Rasulullah manusia, beliau juga tidur. Tidurnya Rasul tidur mata doang. Hatinya nggak pernah tidur. Itu loh bedanya. Tidur kita tidur keblek. Kalau sudah tidur total. Rasul tidur mata, hatinya nggak pernah tidur. Basyarun la kal basyar. Kita manusia, kita berludah. Rasul manusia, beliau juga berludah. Ludah Rasul obat. Ludah Rasul obat. Di Goa Thur, Sayyidina Abu Bakar turun duluan bersihin goa. Sebentar ya Rasul, saya bersihin. Kalau ada binatang berbisa, silakan. Turun Sayyidina Abu Bakar bersihin goa. Betul, tangannya digigit kalajengking, Pak. Sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab. Ya memang di Arab kejadian itu. Ya udah dengerin aja, kenapa sih? Ditahan saja oleh beliau. Sudah, ya Rasul silakan turun. Lama-lama di goa kelihatan juga tuh Sayyidina Abu Bakar pucat mukanya. Mabaluka ya Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kamu pucat? Enggak. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak ya Rasul. Khawatir dikejar Quraisy? Orang kata enggak. Kenapa mukamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Kenapa kau ngomong dari tadi? Saya enggak mau nyusahin hati Tuhan ya Rasul, biarlah saya tahu. Kau siniin tanganmu. Diambil sama baginda Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin, sembuh, ringkas saat itu juga. Ludah Rasul. Coba kita yang ngeludahin, bikin bengkak urusan, bukan bikin sembuh. Ya bacaan sih sama, bobot yang beda itu. Ini kan zaman sekarang kita mau nyari keramat tempelan melulu nih. Bacaan sih sama, bobot yang beda. Kita manusia berkeringat, Rasul manusia, beliau juga berkeringat. Keringatnya baginda Rasul harum wangi bau minyak kasturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita rasain aja masing-masing. Itu sisi pertama kenapa beliau dijadikan model. Ini nanti baru pengantar menuju rahmatan lil alamin. Alasan kedua kenapa beliau jadi contoh, karena beliau sosok yang multidimensi. Sesuatu itu bisa dijadikan contoh kalau dia multi. Saya ini guru Pak, Rasul ngajar Mas. Saya ini jenderal Pak, Rasul mimpin tentara di medan perang. Saya ini pengusaha Pak, Rasul dagang Bung. Saya ini mubalik, Rasul dakwah Mas. Saya ini kepala rumah tangga, Rasul punya anak istri Bung. Dan di dalam keseluruhannya beliau uswatun. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Tidak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka tidak kawin ajaran Nabi Isa, ikut lagi nggak kawin. Mubazir.
Bu, Pak, saya kalau kiai nggak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai, Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan Imam Busairi malah menggambarkan begini, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasam. Yang dahsyat, kehebatan Rasulullah itu sepertinya sama di lini manapun beliau itu, baik di tengah tentara atau waktu sendirian. Begini dah yang gampang nih, pakai bahasa kita nih, bahasa Ciganjur. Bu, orang banyak hebat, tapi yang orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana langka, Pak. Rasulullah ini lagi duduk hebat, lagi tidur hebat, lagi jalan hebat, di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan teman-temannya hebat, di depan istrinya hebat. Lah susah nyari orang begini. Kita hebatnya setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diem aja dia nggak ngelawan. Ini di depan istrinya dia nggak hebat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah beliau ini diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi semesta alam. Ini kan akhlak itu kan ada 3 bagian. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, alam semesta. Ini untuk lebih memberikan gambaran tentang rahmatan lil alamin. Akhlak kepada sesama, akhlak manusia kepada Allah. Ini yang pertama, tugas Nabi. Bu, memperbaiki akhlak kepada Allah. Sebelum beliau datang, manusia nggak punya akhlak kepada Allah. Pohon disembah, gunung disembah, ya Bu ya. Bu, sekarang juga nih zaman kita akhlak kepada Allah sering lentur dan luntur. Lentur dan luntur. Akhlak kepada Allah mulai goyah. Apalagi sekarang nih istilahnya abad entertain. Kiai sama dukun tipis bedanya sekarang. Bener-bener. Bu, akhlak kepada Allah mulai bergeser. Ketika miskin kita hamba Allah, setelah kaya kita pindah jadi hamba harta. Ya Bu ya. Hamba Allah itu kalau keluar dari pengakuan Allah itu mahal. Tapi kalau keluar dari mulut kita itu murah. Kenapa murah? Ngaku. Orang ngaku boleh-boleh saja toh. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. Bu, Ibu kenal sama Presiden SBY? Presiden SBY kenal sama Ibu? Ngaku loh. Ngaku. Orang ngaku sih boleh-boleh saja. Cuma diakui apa tidak itu soal lain. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, seru sekali ya. Ini semua mungkin jadi satu pertanyaan juga bagi kita semua. Apakah ini juga salah satu penyebab mulai hilangnya karakter bangsa kita, khususnya karakter umat muslim di negara kita tercinta ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Bapak, Ibu, dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air. Mohon maaf Pak Wali Kota Depok, agak kehalingan tadi, enggak kelihatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Saya bersyukur lahir di Indonesia. Saya bangga jadi anak Indonesia, menuju Islam rahmatan lil alamin dengan tetap menjaga keindonesiaan kita. Bukan karena saya ditatar untuk itu, bukan. Pertama karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok Nusantara, saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa. Yang kedua, Allah kasih kesempatan saya melihat berbagai negeri lain di dunia ini. Makin banyak negeri saya lihat, saya kok makin bersyukur lahir di Indonesia, jadi anak Indonesia. Bu, sedikit wawasan kebangsaan dulu dah sebelum menuju rahmah. Indonesia kita ini besar nggak? 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Masya Allah. Untayan zamrud katulistiwa, hijau ranau subur makmur, gemah ripah loh jenawi toto tentrem kertora harjo. Besar, buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, ya Bu, ada minyak, ada lumpur, ada batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Bu, ini titipan Allah kepada kita, orang Indonesia, rakyat Indonesia. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, itu sudah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Itulah sebabnya kita perlu membangun kebersamaan. Bu, kita ini sudah diajarkan oleh masjid bagaimana menata masyarakat yang baik, memelihara kemajemukan. Coba masyarakat masjid. Pertama, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Benar itu? Kan ini masyarakat yang mau kita bangun. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Itu Pak tuh yang ngomong tuh. Enggak, mat. Tapi yang penting kemajemukan. Kalau sudah masuk ke masjid, sholat berjamaah, nggak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting kemana dia menghadap. Inilah komitmen keindonesiaan. Coba masyarakat masjid, lo dari mana? Dari kidul, Mang, madep ngulon. Lo dari mana? Dari wetan, madep ngulon. Lo dari mana? Dari kulon, madep ngulon juga lo. Kita ini bineka tapi tunggal. Kita ini beragam, tapi oleh Islam memperkuat semangat nasionalisme ketika Rasul mengajarkan hubbul watan minal, cinta tanah air bagian dari iman. Lah tanah air kita bukan Arab Saudi, bukan Palestina, bukan Aljazair. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Saya belum pernah melihat suatu agama mengajarkan begini luhur. Cinta tanah air bagian daripada iman. Bagaimana agama mendorong mengentalnya semangat nasionalisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu Islam harus kita terjemahkan dalam skala yang rahmatan lil, mulai sesama makhluk manusia, baik kepada makhluk Allah di luar manusia. Sekarang ini kan alam
kurang ramah dengan kita karena kita juga tidak ramah kepada alam. Bu, yang gampang deh nih, Saudari ya pakai bahasa Ciganjur, Bu. Satu hari kampung saya kebanjiran, air masuk ke rumah. Saya ribut, ini masih zaman ada engkong saya. Engkong, tahu engkong? Kakek. Saya teriak, "Kong, banjir Kong." Kata engkong saya, "Biarin, bukan salah air, habis salah lo." Salah kita bagaimana Kong? Lo tempat air lo tempatin. Yang punya datang pan kagak ngerti. Tempat gua di sini kenapa ada lo? Bu, engkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise, berpikir pada tatanan keseimbangan. Air kan bukan musuh, air pan teman. Teman kan kudu punya tempat. Nah kalau tempatnya kagak punya, apa dia nggak ngayap masuk ke rumah kita? Air kasih tempat. Oke, baik Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai. Sepertinya ini sudah ada yang tergabung sama kami melalui interaktif, ingin bertanya sama Pak Kiai seputar dengan tema kita kali ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu siapa di mana ini, Bu? Dengan Ibu Ritonga, saya di Pulau Mas, Jakarta Timur. Ibu Ritonga, Pulau Mas, Jakarta Timur. Silakan Ibu, pertanyaannya apa, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya begini, terkait dengan baginda Rasulullah. Kalaulah ketika beliau dulu hidup, itu kekerasan atau tindakan yang mungkin dibilang sedikit aktif gitu ya, itu jelas musuhnya itu benar-benar orang kafir. Lalu di sejarah yang mana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita boleh juga melakukan kekerasan atau menegakkan kebenaran itu, sedangkan yang kita hadapi sekarang kan tidak seperti dahulu, Ustaz. Sekarang ditabur itu oleh justru orang-orang yang seperti Ustaz tadi bilang mengaku Islam. Dan jelasnya lagi, yang mengaku itu adalah para pemimpin kita, penegak keadilan kita, penegak hukum kita. Nah itu bagaimana? Setahu saya yang bodoh ini, saya belum pernah mendapatkan kisahnya gitu, Ustaz. Karena kalau ditekan terus juga bagaimana gitu. Sehingga terkait ini kebetulan di tempat juga Al-Marfurah gitu ya, beliau saja yang menebarkan semangat kebangsaan. Itu tantangannya justru dari kita sendiri begitu loh, dari kaum kita umat Rasulullah sendiri gitu loh ya. Jadi sebatas mana sih kita boleh melakukan kekerasan gitu untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ritonga, nanti akan dijawab oleh Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Buat Anda yang ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih takkan kecewakan oh pada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Satu hati mengisi hidupku dulu dan kini semua kau katakan padamu. Jangan ada dusta di antara
kau katakan saja. Gua objek wisata paling terkenal di Pacitan itu gua. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan proses pemakzulan presiden tidaklah mudah. Dalam orasi ilmiah terkait masalah konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia siang ini, Mahfud mengatakan DPR harus memutuskan pemakzulan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 anggota DPR. Dan 2/3 yang hadir harus menyetujuinya. Kemudian pemakzulan itu harus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, MK bertugas memberi penilaian hukum. Jika para hakim konstitusi berpendapat presiden melanggar hukum, maka hal itu akan diputuskan oleh MK. Kalau betul presiden mau dijatuhkan, maka keputusan DPR tentang itu harus dimintakan penilaian hukum dulu ke Mahkamah Konstitusi. Oke, misalnya DPR berpendapat, ya, DPR berpendapat bahwa ini wakil presiden atau presiden bersalah, oleh sebab itu harus diturunkan dari jabatannya karena telah terbukti melakukan salah satu dari 5 hal, yaitu terlibat korupsi, terlibat penyuapan, terlibat pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan tercela. Terbukti di DPR. Mari kita jatuhkan presiden ini. Nah, DPR itu harus menyatakan itu dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 dari anggota DPR dan 2/3 dari yang hadir setuju. Kalaupun DPR itu setuju, minta dulu pendapat Mahkamah Konstitusi. Itu DPR itu kan politik. Nah, sekarang hukum dulu. Hukumnya bagaimana? Benar enggak presiden itu melakukan salah satu 5 hal itu tadi? Nah, kalau MK mengatakan benar, silakan lanjutkan impeachment. Tapi kalau MK mengatakan tidak benar, tidak terbukti, maka impeachment harus dihentikan. Demikian kabar terkini, terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku, Islam dan Semangat Kebangsaan, ya. Ini adalah satu judul yang kami angkat. Memang walaupun tadi saya sempat lihat dari Facebook kami, ya, Facebook Damai Indonesiaku, ada juga yang tidak setuju dengan tema tersebut. Tetapi memang, ya, perlu diakui bahwa awal mula bangsa kita ini juga tidak lepas dari peran ulama. Di mana pergerakan pemberontakan pada zaman VOC itu pun juga dilakukan oleh para ulama-ulama kita dan juga para tokoh-tokoh Islam. Contohnya misalnya Sumatera Barat, ya, ada Imam Bonjol, terus ada Pangeran Diponegoro, terus juga masih ada lagi Sultan Babulah dan lain sebagainya. Nah, ini menarik sekali, ya, karena bicara mengenai perjuangan Islam seperti yang ditanyakan oleh Ibu Ritonga tadi kepada Pak Kiai, ya. Kita mempelajari bahwa Rasul sendiri dalam perjuangan, dalam peperangan juga ada kalanya melakukan kekerasan. Cuman kekerasannya seperti apa? Apakah betul kekerasannya itu menghalalkan segala cara, menghalalkan terjadinya pembunuhan? Atau memang betul, memang disahkan melakukan kekerasan dalam perjuangan Islam, Pak Kiai? Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan pertanyaan dari Ibu Ritonga tadi, Pak Kiai. Silakan Pak Kiai.